Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Muryadi Dan saya Sandi Mursi. Sebelah saya ekonom keren, nggak muda lagi tapi tetap gairah muda. Gairah muda kayak apa aja ya. Semangat muda maksudnya Bang Ihsanuddin Nursi. Ngomong-ngomong, beliau itu ternyata senior saya, walaupun nggak sejaman di media Indonesia ya waktu itu ya. Bukan anggota dewan tapi gempar dengan Bang Bali ya. Bukan hanya Bang Bali sebenarnya. Oh. Tapi sudahlah. Oke ya. Sudahlah, Pak. Ini manusia satu aneh bin ajaib, pernah jadi komisaris BUMN tapi bersedia dicopot kan. Dia dipangku tapi tetap hidup. Nah, kalau falsafah huruf Jawa kan dipangku terus mati tuh. Nah, itu terjadi banyak sekali kan. Tapi beliau ini aneh sekali. Oh, Bang, ini lagi sibuk ribut tentang haji yang dibatalkan sepihak oleh Menteri Agama pemerintah Indonesia. Dalihnya macam-macam lah, tapi yang paling ditampilkan adalah karena masih COVID, pandemi, jadi lebih mengutamakan nyawa, keselamatan jamaah haji. Wah, hero sekali. Alasan kedua, kalaupun ternyata Saudi memberikan izin terjadi, maka persiapannya tidak cukup. Bang, ini dua alasan sepele ini gimana kita menyikapinya? Buat saya itu nggak masuk akal lagi. Yang pertama seluruh dunia memang terkena isu global pandemik yang istilah Edi Mulyadi sebagai global pandemic. Artinya pandemik ini dirancanakan. Oke. Itu artinya. Nah, kalau kita direncanakan Pandemik ya, makanya pandemik. Oke. Nah, makanya kalau direncanakan berarti mestinya ada korban dong. Oke. Nah, hebatnya mereka menggunakan seluruh kekuatan untuk melahirkan korban-korban seluruh dunia, termasuk Arab Saudi dan Indonesia itu berkenaan. Ya. Nah, dari sana ketika argumentasinya COVID kelihatannya menjadi logis. Padahal beberapa negara yang berdekatan dengan perencana global pandemic tadi justru sedang berpesta pora. Oh, menikmati posisinya, bahkan jarahan ya. Bahkan Amerika sekarang ini kalau pernyataan di Biden menyatakan kami tahun ini akan minimal dengan vaksin sudah disebarluaskan ke seluruh masyarakat Amerika, mereka sudah berubah. Oh, sih. Sementara kita lihat Liga Inggris jalan. Iya, ya kan? Iya. Lalu Liga Italia juga berkembang. Tim Indonesia juga udah berangkat ke luar negeri bertanding ya. Iya. Lalu kita lihat juga yang namanya Cina sudah berpesta posisi. Di beberapa negara lain ketika melakukan protes Palestina, itu sudah tidak lagi dari urusan. Kecuali di Indonesia, waktu kita aksi-aksi Palestina dibubarkan oleh polisi dengan dalih lagi-lagi pandemi. Jadi artinya ada sesuatu yang mestinya kita makin kritis, kita makin tajam melihat apakah ini memang problematik pandemi atau bukan. Kalau masih menunjukkan pertanyaan, kalau saya kalah. Jadi kalau kita nggak tanya, sebetulnya apa pembatalan apa sebabnya, Bang? Karena Bang Rizal Ramli kan bilang ada tagihan-tagihan yang belum diselesaikan dan sebagainya. Itu gimana tuh? Kalau saya ngeliat yang pertama, jadi ada kalau pakai ini ada explicit message, ada argumentasi yang digunakan secara terbuka. Tadi dengan istilah kita tidak siap. Lalu kemudian ada persoalan. Itu explicit message. Tapi berikutnya ada dua pesan yang mesti kita urai. Yang kita mesti urai akan disebut dengan tacit message. Pesan terselubung posisinya, dan pesan yang tersimpan. Terselubung dan tersimpan. Bedanya apa nih? Kalau terselubung itu sesungguhnya punya lain. Terselubung. Dan itu biasanya jahat ya. Lebih jahat lagi nilai di belakangnya. Yang tersimpan itu. Yang tersimpan itu posisinya. Oke. Jadi ada pesan tersirat, ada pesan tersirat, ada pesan terselubung, ada tersimpan. Nah, kalau yang tersirat sesungguhnya kan seolah-olah ini membenarkan apa yang dimaksud oleh teman-teman yang bilang, wah, haji itu buang-buang duit aja. Menguntungkan Arab Saudi dengan devisanya. Iya. Lalu yang kedua juga seolah-olah seakan-akan ini secara tersirat membenarkan tentang bagaimana melakukan apa yang disebut dengan pendangkalan dunia Islam ala konsep. Oke. Itu jadi berbahaya.
Itu juga bisa menunjuk pada posisi bagaimana akhirnya orang tidak bisa menjalankan prinsip-prinsip keagamaan. Oke, Bunyal Islam al-Khamsin itu yang dimaksud Bang Faisal tadi bahwa bangunan Islam itu terdiri atas 5. Iya. Bangunan yang kita sebut rukun Islam itu. Iya. Kita penjelasan aja tambahan. Oke. Silakan. Itu yang tersirat. Oke. Yang tersimpan, jangan-jangan ini memang dalam posisi mensekulerkan ini. Ini saya nggak berpikir ke situ, Bang. Wah, itu lebih gawat lagi nih. Itu yang tadi tidak saya kemukakan. Oke. Kalau kan tahun lalu Anda sudah tidak boleh sholat bareng. Iya. Anda tidak boleh tarawih bareng. Iya. Sekarang pun Anda masih tetap dalam posisi berjarak posisinya. Iya. Nah, cerita seperti ini kan akhirnya malah membenarkan bahwa Anda punya masalah dalam upaya menegakkan ibadah di. Oke. Itu yang saya sebut sebagai ini jangan-jangan pendangkalan iman, atau dalam bahasa saya yang sederhana, ini jangan-jangan menggambarkan satu posisi di mana umat Islam sedang disekulerkan. Iya. Soal jarak di dalam masjid ini memang kita persoalkan dulu loh. Saya baru kemarin pulang dari Jawa Timur, tadi terbang Jakarta Surabaya Jakarta pun di pesawat tuh duduk bertiga ya dempet, Bang. Itu 1,5 jam loh. Kita duduk bertiga boleh, tapi sholat yang 5, 10, 15 menit harus berjarak. Waduh. Kan itu yang saya sebut sebagai Anda kok tunduk patuh pada prokes, pada protokol kesehatan, tapi Anda tidak tunduk patuh pada protokol Rasulullah. Anda diminta tunduk patuh pada protokol Al-Quran, Anda diminta tunduk patuh pada protokol Rasulullah, tapi ternyata Anda malah tunduk patuh pada protokol kesehatan. Sesungguhnya bertentangan dengan protokol Rasulullah. Itu gimana? Dan itu ada tujuan tadi ya, minimal mensekulerkan. Iya, sekuler. Jadi posisinya paling tidak menurunkan bobot keimanan. Oke. Mencapai di situ posisi. Paling tidak mengurai kesempurnaan lah kan. Sawu, subuh, vakum. Ternyata Ya kan terjadi gitu. Rapatkan dan luruskan sholat kalian kan begitu sebenarnya. Posisinya. Bang, tapi kan saya nggak tahu apakah penguasa dalam hal ini khususnya Menteri Agama itu berpikir seperti ini. Saya tadinya hanya berpikir masalah ekonomi saja, uang yang nggak ada, habis dipakai ini itu, atau bagaimana sebetulnya, Bang? Kalau dilihat dari laporan keuangan BPKH dan lihat dari Undang-Undang 34 tentang BPKH, kalau untuk pemberangkatan haji ada. Itu yang Anggito sebut aman. Ada uangnya ya? Jadi kalau misalnya disebut jumlah jamaah yang disiapkan berangkat itu 200.000 misalnya? 221.000 posisinya. Berangkat dengan total biaya 70 juta. Satu orang? Satu orang. Okay. Maka BPKH wajib menyediakan 28,8 triliun. Itu ada uangnya? Ada. Cashnya ada ya? Ada. Ada. Itu mereka tinggal tarik dari dana-dana yang ditaruh di bank syariah posisinya. Tapi jangan salah. Ini punya problem karena orang cuma bayar 35 juta. Sementara biaya sudah 72 juta, istilah saya bukan 70 juta lagi. Betul tuh 72 juta tuh. Apa komponen yang sampai mahal itu? Ada menurut saya ada 11 komponen. Ada persoalan di sini, ada persoalan transportasi. Ada persoalan pembinaan. Ada persoalan akomodasi. Ada persoalan transportasi. Ada transportasi luar dan dalam. Ada persoalan biaya kesehatan, ada persoalan visa, itu posisinya antara lain. Lalu di belakang itu ada persoalan perangkat-perangkat kebutuhan haji lainnya. Dan itu 72 juta ya? Total 72 juta. Berarti tanda kutip subsidi dong pemerintah dong terhadap jemaah haji? Enggak, pemerintah tidak pernah mensubsidi. Gimana nih? Dalam hitung-hitungan saya menulis tahun lalu gitu ya, dengan jangka waktu tunggu antara 7 sampai dengan 40 tahun, 70 sampai 40 tahun. Sesungguhnya jamaah mensubsidi dirinya sendiri. Karena dari pendapatan selisih bunga? Bukan, karena mereka mendapatkan istilahnya pemanfaatan dana, mengoptimalisasikan dana. Nah, disebut dalam undang-undang sebagai menginvestasikan dana tadi. Returnnya itu ya? Jadi setelah investasikan, nilai balik keuntungannya dipakai untuk mensubsidi. Nah, itu karenanya yang tidak saya sebut kemana-mana, tapi kali ini saya sebut di depan Edi Mulyadi. Sesungguhnya hitung-hitungannya menjadi individu ke individu dong. Tidak boleh disamaratakan. Kalau Edi Mulyadi jatuhnya selama 7 tahun, maka dia mestinya dia berangkat 7 tahun berikut dan ternyata kurang dari 72 juta, maka kekurangan itulah yang mesti dibayar. Misalnya oleh Edi Mulyadi. Jadi tidak 10 juta misalnya. 25 tahun, 7 dia dapat selama 7 tahun misalnya katakan tambah 25 juta misalnya. 35 tambah 25 misalnya 60. Kurang 12 juta. Dia bayar 12 juta.
Tapi ada yang sudah bukan lagi dari, karena nunggunya 40 tahun, dia tidak lagi dapat 72 juta, dia sudah 80 juta. Maka dia dapat dua, dia dapat 8 juta, ya, dia dapat lagi yang 1.500 real, dua jadinya. Oh, yang apa, living cost itu ya? Itu ini, ya yang living cost yang 1.500 real posisinya. Jadi artinya tetap individu ke individu itu dapat di situ. Hitungannya betul-betul individual, tidak disamaratakan, orang digelondongin istilah gua. Digelondong, nggak bisa digelondongin. Itu namanya baru akuntabel. Jadi kalau soal hitung-hitungan seperti itu, Anggito mengatakan aman dan Bang Nursi tadi sepakat. Jadi apa sebetulnya sehingga pemerintah sampai 2 kali membatalkan yang sebetulnya ternyata dari Saudi pun belum ada keputusan apa-apa gitu. Apa sebetulnya yang terjadi tuh? Yang pertama yang mesti kita lihat adalah soal 70%-nya dikemanain kita tidak tahu. Dia jawab cuma dalam bentuk surat-surat berharga syariah. Iya. Buat saya itu masih buat saya pribadi yang disebut dengan surat berharga syariah itu masih punya perdebatan tajam. Saya siap saja berdiskusi dengan teman-teman ahli syariah di situ gitu ya. Soal pengertian surat-surat berharga syariah itu berbau judi atau tidak. Serius saya. Menurut saya masih berbau judi. Syariah aja bau judi, bukan syariah konvensional. Gitu ya. Itu menurut saya satu. Yang kedua, kalau Anda tetap stick pada posisi ini sebenarnya kalau gitu argumentasinya apa? Argumentasinya bisa begini. Selain tadi ada niat untuk mensekulerkan, mendangkalkan gitu ya posisinya. Saya kira memang ada kekhawatiran, andai kata memang akhirnya mesti jalan gitu posisinya, uangnya yang 30% itu ada di perbankan, perbankannya kemudian juga kekurangan likuiditas. Okay. Nah, persoalan pokoknya apakah memang perbankan kekurangan likuiditas? Nah, ternyata kalau saya lihat enggak, karena loan to deposit ratio dari perbankan nasional itu masih rendah. Artinya sesungguhnya perbankan masih fungsi intermediasi dia belum jalan. Artinya likuiditas masih ada. Okay. Artinya berarti kalau begitu pertanyaannya apa dong masalahnya? Sekali lagi kalau dari segi penyediaan dana 28,8 triliun buat BPKH memang nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau lihat dari segi bagaimana mereka sesungguhnya membatalkan, saya lihat ada motif tersendiri. Motifnya itu antara lain. Saya balik ke situ lihatnya. Apa selain tadi soal sekularisme itu motif ekonominya ada nggak? Di motif ekonomi saya kira memang ada problem gitu ya. Rencana pembangunan kilang bersama Saudi Aramco itu gagal. Apa kaitannya apa nih? Kan kalau kita datang ke sana berarti mendatangkan devisa. Oke. Yang devisa datang itu bukan cuma sekedar 1.500 realnya, Edi. Iya. Tapi juga pembayaran visa. Iya. Lalu belanjanya lain lagi. Itu luar biasa. Betul. Satu jamaah kalau dihitung-hitung untuk belanja di sana, itu melahirkan kurang lebih sekitar 200 US itu berapa posisinya, ditambah dengan 1.500. Paling tidak Anda sudah mengeluarkan sekitar 3.000 sampai 3.500 real per jiwa. Per jiwa. Lalu ada 200, kita hitung deh 220.000 kali 3.000 real. Berapa udah bisa didatangkan ke sana gitu loh. Itu yang menurut mereka itu sebenarnya kan persoalan individu. Nah, muncul masalah di sini. Jadi dalam konteks pembangunan kilang tadi tanda kutip Indonesia ngebalas lu nggak jadi sih, jadi gua nggak kasih lu devisa banyak-banyak gitu ya. Bisa jadi. Tapi itu spekulatif. Oke. Yang pasti Saudi tidak menjalankan rencana pembangunan kilang. Bahkan pergi ke Rusia pun tidak melanjutkan pembangunan kilang. Atau dibangun ke tempat lain, negara lain yang lebih friendly atau apa gitu? Nah, yang terjadi justru kerjasama dengan Cina Saudi. Jadi kalau orang bilang Saudi dalam posisi mengambil jarak dengan Cina salah. Investasi Cina di Saudi luar biasa. Luar biasa posisinya, jangan salah juga posisinya. Oke, Bang. Saudi menjual surat utang yang dibeli di pasar internasional juga luar biasa. Salah satu pembelinya juga Cina. Ya. Di zaman Salman ini emang Saudi jadi berubah total. Pertama kali dalam sejarah Saudi punya utang zaman Muhammad bin Salman dan ini. posisi bukan sekedar utang, menerbitkan surat utang. Berbasis riba, walaupun mereka bilang syariah gitu. Aduh. Bang, ini soal kekisruan ini. Ya tadi dalam diskusi tadi Abang nyebut BPKH, Dirjen Haji segala macam, udahlah bubarin aja jebret. Gimana penjelasan? Tadi saya lihat PLT Dirjennya terperangah itu. Saya ngelihatnya begini. Jadi waktu Undang-Undang 34 itu mau dibuat, saya diundang oleh Komisi 8. Oke. Saya setuju dengan gagasan didirikannya Badan Pengelola Keuangan Haji. Oke. Tapi buat saya bukan sekedar Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang harus dibuat adalah Badan Penyelenggara Ibadah Haji. Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kenapa mesti kayak gitu? Karena muncul pertanyaan, apakah perjalanan haji ini merupakan
public services atau dia commercial services? Oke. Nah, saya menjawab, kalau dilihat dari pasal 29 ayat 1, Harusnya iya, public services. public services. Tapi yang mana yang public services? Oke. Nah, saya menyebut yang public services itu visa. Oke. Oke, yang kedua tadi visa ya, Oke. permohonan visa. Oke. Kan yang diminta negara posisinya. Nah, tapi karena visa nanti udah pindah online udah nggak perlu lagi. Oke. Berarti visa dari dalam negeri. Oke. Oke, visa dalam negeri. Yang kedua adalah soal Kesehatan. kesehatan. Oke. Itu juga dibutuhkan situ. Oke. Yang ketiga nanti perlindungan jamaah di sana. Itu public services posisinya. Tapi soal akomodasi, konsumsi, Nah, itu lain lagi ceritanya. Itu Nah, bisnis begitu- besar. Itu bisnis besar itu yang saya bilang tadi luar biasa tuh Iya, posisinya. iya, iya. Nah, begitu soal akomodasi, transportasi, konsumsi, lain-lain di situ, saya menyebutnya itu bagian dari kuasi public services. kuasinya. Kuasi, negara boleh terlibat, tapi dalam konstruksi bagaimana penyelenggaraan yang transparansi, yang istilah saya fair, responsible, accountable, and transparent. Jadi muatan amanahnya, muatan kejujurannya tinggi, Ed. Nah, dari sini Bang, sebenarnya Oh. secara etis, Ya. secara etik itu kan maksudnya negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Ya. Kalaupun timbul aspek-aspek ekonomi tadi, harusnya at cost aja, sebatas cost aja kan. Real cost. Nggak Betul. harus jadi profit center, berburu rentet Ya. sebagainya kan. Ya, ya. Nah, kan prakteknya nggak begitu sekarang. Nah, begitu Anda menyebut prakteknya begitu, itu berarti negara gagal. Oh. Jadi saya mengambil beberapa. Jadi ketika saya bicara Indonesia the middle of nowhere, gitu ya posisinya. Indonesia yang tidak jelas. nowhere posisinya. kemana-mana. Saya menyebutnya negara gagal. Nah, ketika negara gagal, maka bisa jadi para pelakunya nggak gagal. Oh, negaranya boleh gagal, Negaranya gagal, tapi iya. individunya, Individunya enggak. tajir melintir. Gitu. Makanya Anda nggak usah heran kalau di jalan raya di Jakarta Oh. dan di kota-kota besar, pameran mobil mewah tuh Iya. mana-mana. Anda bisa lihat pameran mobil mewah tuh luar biasa di Jakarta gitu. Dan kita yang Terutama di tempat parkir Senayan Oh, DPR. iya. Itu jadi showroom mobil Wah, super luar mewah. biasa posisinya. Kan begitu. Dan Anda tidak malu untuk mengkorupsi uang bansos misalnya. Anda tidak malu menutup-nutupi siapa koruptor bansos misalnya. Anda tidak malu dengan menyebut tidak ada mandat bansos misalnya. Kan Iya, gitu. Oke, balik ke Ya. dua lembaga tadi. Ini kalau usulan Bang Nursi kedua lembaganya dilebur, digabung atau dihilangkan diganti di badan penyelenggara haji, kira-kira gimana nanti skenario-nya nanti? Pertama, undang-undang tentang penyelenggaraan kegiatan haji dan undang-undang BPKH digabung jadi satu. Oke. Dalam pendekatan kelembagaan, institutional approach namanya, dibangunlah badan penyelenggaraan kegiatan haji yang di dalam organisasi tadi ada unsur keuangan, ada unsur penyelenggaraan haji. Nah, keuangan hajinya bisa dipraktekkan dalam rangka nanti bisa mendirikan bank tabungan haji, bisa berinvestasi di mana-mana. Tapi ini khusus dalam rangka menyelenggarakan jalan haji. Di unitnya, jadi direktur operasional, direktur keuangan, direktur usaha macam-macam dibikin posisinya. Oh. Artinya BPKH ini mendirikan perusahaan. Oh. Gitu loh. Dan statusnya perusahaan itu BPKH, statusnya pilih BPKH sepenuhnya. swasta atau plat merah? Plat merah, BUMN? tapi di bawah BPKH. Soalnya Kemenhan bikin juga TMI. Oh Tapi iya, swasta. iya. Jadi dia nggak boleh swasta. Iya, Kemen swasta itu statusnya. Nggak itu. boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Karena seluruhnya modalnya diambil dari BPKH, dari Iya, Badan iya. Penyelenggara Kegiatan Haji. Itu nggak boleh itu posisinya. Oke. Disitulah posisi yang disebut dengan kuasi public services dalam teorinya. Oke. Jadi menerjemahkan kuasi public services itu adalah kehadiran BPKH, kehadiran perusahaan dalam rangka di keuangan dan penyelenggaraan haji. Gitu mikirnya. Oke, Mas. Kalau nggak ngerti nanti saya bisa bikin detail kok. Tanpa bayar. Oke Mas, sebagai penutup nih. Iya. Ini kan pemerintah bolak-balik mengatakan dana haji aman. Dana haji aman. Kita batalkan karena soal pandemi dan sebagainya. Tapi karena kelakuan, sorry banget nih saya ngomongnya, kelakuan pemerintah yang tukang bohong, itu rakyat pun nggak percaya. Nah. Aman nenek lo katanya begitu, gimana tuh? Gampang melihatnya. Itu gimana solusinya, gimana tuh? Sri Mulyani, Menteri Keuangan terbalik menurut Anda, itu menyatakan, saya khawatir investasi infrastruktur itu mubazir. Dia Dia pernah ngomong begitu. Kita cari beritanya itu. Oke ya. Satu. Yang kedua, kemudian dia bilang lagi, kita bangun infrastruktur di mana-mana, tapi biaya logistik kita 10% tetap lebih mahal dari negara tetangga. Kan artinya cocok nih sama kekhawatiran mubazir dia dan lebih mahalnya 10% biaya logistik kita. Artinya ketika BPKH
membeli surat sukuk. Utang. Sukuk itu. Oke. Dan sukuk itu digunakan dalam rangka infrastruktur. Yang infrastruktur tadi ternyata mubazir dan kemudian malah menimbulkan biaya logistik tetap 10%. Mau aman dari mana? Di tengahnya namanya APBN-nya nggak bisa bayar. Aduh. Karena keseimbangan primernya negatif gitu loh. Iya. Jadi itu logikanya. Keseimbangan primer negatif tuh nggak mampu bayar bunga. Kata Bang Hijarani untuk bayar bunga utang 373 triliun pun ngutang. Iya. Untuk bayar bunga utang 300 triliun. Ngutang. Aduh. Jadi itu logika yang berpikirnya. Disitulah sesungguhnya yang Kang kita bilang 70% diinvestasikan dengan sertifikat syariah, sesungguhnya menjadi tidak aman. Ya. Itu penjelasannya. Oke, sebagai penutup. Ya. Buat rakyat Indonesia, apa saran Abang? Kalau pemerintah udahlah pret gitu aja. Kalau buat rakyat Indonesia apa saran Abang? Yang pertama, kalau dalam perspektif keagamaan memang mesti sabar. Sabar. Tapi pengertian sabar bukan nerimo. Oke. Nah, pengertian sabar itu 3. Oke. Dia tangguh, dia teguh, ya, tapi juga bersikap teduh. Oh, tangguh, teguh, Dan teduh. Artinya tetap santun dalam bersikap tangguh, tetap santun dalam bersikap teguh, gitu posisinya. Gitu loh. Ya, oke. Nah, untuk nunjukin kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk tangguh, teguh, dan teduh, sikap yang keduanya adalah tarik aja deh dananya. Bareng-bareng ya. Tarik Buktikan aja. ya. Gitu Tapi loh. kan ditarik katanya harus yang udah lunas aja, yang belum lunas nggak boleh. Kok aturannya kok begitu? Nggak boleh, tarik aja semuanya. Haknya kok. Hak duit gua dong. Iya, tarik aja. Iya, kok Nah, nggak kenapa boleh? kayak gitu? Saya tidak sedang menganjurkan apa-apa, tapi saya sedang mengatakan dalam hitungan 2-3 tahun ke depan, permintaan visa itu sudah online. Oke. Jadi siapa saja boleh minta visa, siapa cepat dia dapat, first in, first out. Oke. Jadi ya, nggak perlu ngantri-ngantri lagi ya. Nggak ada urusan kuota posisi. Oh, shush. Jadi nggak ada lagi urusan kuota, sepenuhnya udah bicara tentang online, siapa cepat dia dapat, syarat-syarat dipenuhi, Nah, go, berangkat. Sambil menunggu yang ditarik itu, belikan emas. Iya. Ya. Itu gagas saya sejak lama tuh. Itu anti inflasi saudara, Iya, dan betul. justru naik terus nilainya. Iya, betul. Terima kasih Bang Nursi, Oke. dahsyat sekali. Ya. Ihsanuddin Nursi, Dr. Ihsanuddin Nursi. Thank you Bang. Oke, Ayo. sampai ketemu. Edi dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.